di bawah tanah. Lumayan besar juga studionya. Menurut gua kayaknya agak murah harga segitu ya. Untuk dengan harga segitu sih. Kan tadi gua pikir ya studio yang kecil aja gitu. Kayak yang Jadi lu kayak mau live show juga di sini sebenarnya mesti bisa. Jadi buat kalian yang di Frankfurt, studio ini ada di in between-nya Eisenheimer Tor sama Hauptwache. Iya ya, kok sabar Wache juga sih. 3 tempat ya, itu lah. Belakang di tengah sih, di tengah sih, iya. Kita geser dikit guys, kita nggak boleh deket-deket karena kan masih ada social distancing. Mungkin gue rekamnya di sana kayaknya, tapi monitornya di sana setahu gue. Tapi nggak tahu juga, ini banyak banget mikrofonnya jadi. Atau mungkin di dalam situ, nggak tahu juga. Itu monitor kayaknya. So I see. Kalau kata gue di studio kayak pengalamannya banyak, lu lihat aja amplinya banyak. Emang untuk Kabel. studio ini ya, studio rekaman persis. Tapi karena gue indie guys, kalau gue mungkin ada sponsor, mungkin gue bisa solo show di sini tampil. Nanti mungkin nanti. Oke, kita nanti nyambung lagi ya, langsung ke rekamannya. Walaupun tadi studionya besar, tapi karena corona ini mungkin lebih aman gue di dalam satu ruangan yang memang sudah disinfeksasi oleh sang pemilik studio. Jadi di studio ini kan maksudnya dalam arti kata pasti banyak yang nyanyi juga kan. Kalaupun nanti kita di depan, entah dropletnya entah ke sofa atau kemana, mungkin bisa menulari orang. Jadi lebih baik di satu ruangan. Makanya tadi gue sempat diskusi kan, apakah earphone-nya sudah bisa terkoneksi baik dengan monitor, karena kan kita nanti diskusi apa yang mau diulang, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu untuk diedit misalnya, atau bagian backing vokal mana yang mau gue tambahin, atau menurut gue ini fals jadi gue mesti nyanyi ulang. Jadi beginilah kira-kira suasana rekaman di Jerman yang memang agak khusus demi single pendamping hidupku. Kali ini gue udah bisa bilang karena tanggal 30 ini akan rilis, jadi jangan lupa kalian semua untuk play lagunya dan share dan love kalau kalian suka ya guys. Silakan menyaksikan kembali proses rekaman ini. Nah, kita setelah rekaman nanti gue akan melihat hasilnya di ada ruang monitornya yang agak besar juga. Di situ kita bisa lihat nih nanti apakah suara gue fals atau feel masih kurang dapet. Kalau emang fals, gue lebih prefer ulang nyanyinya. Nanti gue akan tunjukin ya di mana yang gue rasa contohnya nih, wah nadanya kurang pas nih, kurang in tune nih, jadi gue mesti ulang gitu loh. Nah, sesaat lagi gue akan tunjukin di bagian mana nanti yang kira-kira kurang in tune ya. Kita akan dengar.
sepenggalan kata dari yang harus gue ulang. Cekidot. Si dipisahkan kitanya tuh gue turun, kurang in tune. Nah makanya sekarang gue mau rekaman ulang lagi. Jadi gue minta sama yang punya studio untuk take lagi di bagian yang gue rasa masih kurang in tune atau yang feelnya masih kurang dapet. Balik lagi kita ke studio guys, rekam lagi. Kuciptakan untukmu. Ja, stimmt. Kannst du noch Harmonies machen? Jadi setelah kita nyanyi, ini ada beberapa track. Jadi tracknya ini sebenarnya bait yang sama. Misalnya bait 1 gue rekam 4 kali. Jadi nanti kita pilih mana yang paling feelnya dapet, mana yang mungkin seandainya pun ada yang miss tapi bisa lah sedikit nggak parah-parah banget gitu loh. Tapi feelnya dapat banget. Jadi kadang-kadang kan kayak gitu susah diulang feel seperti itu gitu. Nah jadi ini ada beberapa baris sebenarnya nada yang sama, lagu yang sama. Jadi lagi dipilih di antara 4 itu gitu loh. Misalnya kayak lagu, kalau kayak lagu apa, kasih ibu kepada beta. Nah itu 4 kali gue rekam bagian yang itu doang. Nah nanti kita pilih begitu guys. Setelah itu, setelah dipilih maksud gue, kita akan menunggu lagi. Maksudnya menunggu apa? Menunggu kira-kira apa lagi nih yang perlu ditambahin. Apakah perlu adlibs atau perlu canon gitu loh. Jadi misalnya kayak semacam backing vokal kan, kadang-kadang kan backing vokal itu sangat membuat suatu lagu itu bisa menjadi lebih indah gitu loh. Jadi nggak sepi. Nah di sini kita harus pikirin lagi bagaimana caranya supaya lagu ini benar-benar bisa kita rasain. Nah sekarang sudah terpilih part-partnya nih di antara 4 ini. Nah setelah ini gue mendiskusikan di bagian mana yang harus dibuang di antara 4 ini. Nah jadi ini 4 yang udah terbaik yang dipilih oleh yang punya studio. Tapi ini belum mixing mastering guys. Jadi ini hanya baru semacam monitoring aja. Jadi kita sebelum di mixing mastering kita mau lihat dulu ini nyanyinya udah pas, feelnya udah enak atau belum. Jadi sekian lah yang bisa gue sampein tahapan-tahapan untuk rekaman ya guys. Jangan lupa nanti dengar lagunya di YouTube, Spotify, Joox, Apple Music, dan lain-lain di tanggal 30 Mei 2020. Bye-bye!